Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Iza Sajia Hasanah, siswi dari SMP Amal Bakti. Saya lahir dan tumbuh di era serba digital. Era di mana dunia bisa kita genggam hanya dengan satu layar. Bangun pagi yang dicari bukan cahaya matahari, tapi notifikasi di layar. Sebelum tidur, bukan doa penutup hari, tapi scroll sampai baterai hampir habis. Sebagai bagian dari Gen Z, saya sering mendengar kalimat kalian generasi yang paling dekat dengan teknologi. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apakah kita yang mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Beberapa waktu lalu, saya membaca buku media sosial karya Hadrat Mirza Masroor Ahmad Aidallahu Ta'ala binasiril aziz. Dalam buku itu, beliau menulis, media sosial bisa membawa kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, penggunaannya harus disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran moral. Kutipan itu membuat saya berpikir, selama ini saya kira literasi digital hanya soal cara menggunakan teknologi. Padahal, literasi digital adalah tentang bagaimana kita menjaga sikap, nilai, dan kemanusiaan di dunia digital. Beliau pun mengingatkan bahwa televisi dan internet tidak haram, tetapi jika disalahgunakan atau berlebihan, dapat melalaikan ibadah dan menurunkan moral. Makna ini saya pahami lebih luas tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup agar tidak lalai pada keluarga, belajar, dan kesehatan mental. Saya pun mulai merenung. Berapa kali saya menunda tugas karena asyik di media sosial? Berapa kali juga saya berkomentar pedas hanya karena ingin terlihat gaul? Lalu, berapa kali saya membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya? Dalam buku ini disebutkan, setan menarik manusia keluar dari perlindungan Tuhan dengan bujuk rayu berupa amal yang seolah baik. Kadang kita merasa sedang melakukan hal baik di dunia maya. Misalnya, ikut menyuarakan isu sosial. Namun, tanpa kita sadari, kita malah menyakiti orang lain dengan kata-kata. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna internet harus punya kompas moral, kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang berlebihan, mana yang bermanfaat, dan mana yang sia-sia. Dan disinilah saya teringat pada moto indah yang menjadi semangat kemanusiaan. Love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa dunia digital pun seharusnya dipenuhi kasih, bukan kebencian. Empati, bukan ejekan. Dan dialog, bukan pertikaian. Ada satu kalimat dalam buku media sosial yang begitu kuat. Seorang mukmin menjauhi hal yang sia-sia. Kalimat sederhana tapi syarat makna. Apapun keyakinan kita, semua agama mengajarkan agar waktu dan potensi tidak disia-siakan. Saya pun sadar, media sosial bukanlah musuh. Bahaya muncul ketika kita menggunakan tanpa arah dan tujuan. Sejak itu, saya mulai melakukan perubahan kecil, seperti mengurangi scrolling tanpa makna, mengikuti akun yang berbagi ilmu dan inspirasi, dan mengajak teman membuat konten positif tentang literasi digital. Teman-teman Gen Z, dalam buku ini juga tertulis, internet adalah ciptaan zaman modern yang seharusnya digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Bagi saya, ini ajakan agar media sosial menjadi ruang bernilai, bukan sekedar hiburan. Sebab teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan apakah ia membawa cahaya atau justru bayangan. Kini, setiap kali membuka ponsel, saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini menambah kebaikan atau justru mengurangi nilai diri saya? Saya yakin literasi digital bukan hanya soal keterampilan, tapi juga soal moral. Sebab di balik layar kita tetap manusia, makhluk berempati dan bertanggung jawab. Beliau menulis, keburukan di zaman ini menyebar cepat lewat media.
Karena itu, manusia harus waspada agar tak hanyut dalam arus keburukan yang tampak indah. Kalimat itu mengingatkan saya, di era algoritma, yang viral belum tentu benar dan yang benar belum tentu viral. Maka, jadilah pengguna yang berpikir, bukan sekedar bereaksi. Kini saya paham, layar di tangan kita ibarat cermin, bisa memantulkan wajah sejati atau topeng yang kita buat sendiri. Sebagai Gen Z, kita dikenal cepat dan kreatif, tapi kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa cepat kita mengetik, melainkan seberapa dalam kita berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Teman-teman, bagi saya, literasi digital berarti kritis terhadap informasi, kreatif dalam berkarya, santun dalam berinteraksi, dan bertanggung jawab atas jejak digital. Dalam buku media sosial tertulis, orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Pesan itu menyentuh hati, mengingatkan kita untuk menjadikan dunia digital ruang yang beradab dan penuh kemanusiaan. Di sanalah semangat love for all, hatred for none menemukan maknanya. Dunia digital tempat cinta tumbuh dan kebencian kehilangan ruang. Saya, Iza dari SMP Amal Bakti, berkomitmen menjadi bagian dari generasi yang bukan hanya melek digital, tapi juga cerdas, beretika, dan berjiwa manusiawi di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.